Standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Hai, perkenalkan namaku Najwa dengan NIM 251101632007. Perkenalkan, namaku Nanda Muhammad Aldi Saputra dengan NIM 25110113100022. Perkenalkan, nama aku Naura Nadia Sulsabila dengan NIM 25110163200017. Perkenalkan, nama saya Nova Elizabeth Graciela Sibuan dengan NIM 25110163200009. Perkenalkan, nama saya Sugeng Kristidia dengan NIM 25110163200016. Halo semuanya, kami dari kelompok 23 akan membahas tentang dampak ekosistem lahan basah terhadap lingkungan dan kehidupan manusia. Pernahkah kalian membayangkan apa yang terjadi jika rawa, mangrove, dan lahan gambut menghilang? Banjir mungkin akan lebih sering terjadi, kualitas air menurun, dan berbagai jenis hewan kehilangan habitatnya. Selain itu, lahan basah juga menarik untuk dibahas karena berkaitan dengan berbagai bidang ilmu, khususnya biologi dan kimia. Dalam biologi, lahan basah menjadi habitat bagi berbagai makhluk hidup. Sedangkan dalam kimia, lahan basah berperan dalam siklus karbon dan kualitas air. Oleh karena itu, kami ingin mengajak teman-teman untuk lebih mengenal pentingnya ekosistem lahan basah dan dampaknya bagi kehidupan. Dalam pembuatan video ini, metode yang kami gunakan adalah studi literatur. Kami mencari informasi dari buku, jurnal, artikel ilmiah, dan sumber terpercaya di internet mengenai ekosistem lahan basah. Berdasarkan hasil kajian tersebut, kami memperoleh berbagai informasi mengenai manfaat serta dampak kerusakan lahan basah. Selanjutnya, mari kita bahas menggunakan pendekatan 5W1H. What atau apa yang dimaksud dengan lahan basah? Lahan basah adalah wilayah yang tergenang air secara permanen maupun musiman, baik air tawar, air payau, maupun air asin. Contohnya adalah rawa, hutan mangrove, dan lahan gambut. Where atau di mana lahan basah dapat ditemukan. Di Indonesia, lahan basah tersebar di berbagai wilayah seperti Sumatera, Kalimantan, Papua, dan pesisir pantai. Kalimantan Tengah sendiri memiliki kawasan lahan gambut yang sangat luas dan berperan penting dalam menjaga keseimbangan lingkungan. Selanjutnya adalah when, who, and why. When ya, lahan basah berperan penting. Sebenarnya lahan basah berperan sepanjang waktu. Namun perannya sangat terasa saat musim hujan karena mampu menyerap dan menampung air dalam jumlah besar, sehingga mampu mengurangi risiko banjir. Who atau siapa ya yang mendapatkan manfaat dari lahan basah? Manfaatnya dirasakan oleh banyak pihak, mulai dari manusia, tumbuhan, hewan, hingga mikroorganisme yang hidup di dalamnya. Berbagai jenis ikan, burung air, reptil, dan tumbuhan bergantung pada lahan basah sebagai tempat hidup dan berkembang biak. Why atau mengapa lahan basah ini penting? Karena lahan basah berfungsi sebagai penyimpan air alami, penyaring polutan, habitat berbagai makhluk hidup, serta penyimpan karbon yang mampu mengurangi dampak perubahan iklim. Berikutnya adalah bagaimana cara kerja ekosistem lahan basah. Lahan basah bekerja seperti spons alami yang mampu menyerap, menyimpan, dan melepaskan air secara perlahan. Dengan cara ini, lahan basah membantu menjaga keseimbangan siklus air dari lingkungan. Dari sudut pandang biologi, lahan basah merupakan habitat yang kaya akan keanekaragaman hayati. Banyak spesies tumbuhan dan hewan hidup serta berkembang biak di wilayah ini. Selain itu, tumbuhan di lahan basah melakukan proses fotosintesis yang menghasilkan oksigen bagi makhluk hidup. Dari sudut pandang kimia, lahan basah berperan dalam siklus karbon. Tumbuhan menyerap karbon dioksida dari atmosfer dan menyimpannya dalam bentuk bahan organik. Selain karbon dioksida, terdapat juga gas metana yang terbentuk dari proses penguraian bahan organik dalam kondisi minim oksigen. Kandungan lain yang terdapat di lahan basah antara lain air, mineral, unsur hara seperti nitrogen dan fosfor.
serta bahan organik yang mendukung kehidupan berbagai organisme. Salah satu proses penting yang terjadi di lahan basah adalah fotosintesis. Rumus fotosintesis adalah 6CO2 ditambah 6H2O menghasilkan C6H12O6 ditambah 6O2. Melalui proses ini, tumbuhan menyerap karbon dioksida dan air untuk menghasilkan glukosa serta oksigen. Selanjutnya, mari kita bahas dampak ekosistem lahan basah. Dampak positifnya adalah membantu mengurangi banjir, menjaga kualitas air, menjadi habitat berbagai makhluk hidup, serta menyimpan karbon yang dapat mengurangi pemanasan global. Namun, jika lahan basah mengalami kerusakan akibat pembakaran, pencemaran, atau alih fungsi lahan, maka akan muncul berbagai dampak negatif. Dampak negatif tersebut antara lain meningkatkan risiko banjir, hilangnya habitat satwa, menurunnya kualitas air, munculnya kabut asap akibat kebakaran gambut, serta meningkatkan emisi karbon yang mempercepat perubahan iklim. Sebagai kesimpulan, ekosistem lahan basah memiliki peran yang sangat penting bagi lingkungan dan kehidupan manusia. Oleh karena itu, pelestarian lahan basah perlu dilakukan agar manfaatnya dapat terus dirasakan oleh generasi sekarang maupun generasi mendatang.